Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pembentukan bayangan pada cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar. Jika seberkas cahaya mengenai cermin datar, maka cahaya tersebut dipantulkan secara teratur. Peristiwa pemantulan cahaya pada cermin datar menyebabkan pembentukan bayangan benda oleh cermin. Pada saat menentukan bayangan pada cermin datar melalui diagram sinar, titik bayangan adalah titik potong berkas sinar-sinar pantul. Bayangan bersifat nyata apabila titik potongnya diperoleh dari perpotongan sinar-sinar pantul yang konvergen atau mengumpul. Sebaliknya, bayangan bersifat maya apabila titik potongnya merupakan hasil perpanjangan sinar-sinar pantul yang divergen atau menyebar. S adalah jarak benda terhadap cermin, dan S aksen adalah jarak bayangan terhadap cermin. Bayangan pada cermin datar bersifat maya. Titik bayangan dihasilkan dari perpotongan sinar-sinar pantul yang digambarkan oleh garis putus-putus. Pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya melengkung. Cermin cekung dan cembung, irisan permukaannya berbentuk bola. Cermin yang irisan permukaan bola bagian mengkilapnya terdapat di dalam disebut cermin cekung. Sedangkan cermin yang irisan permukaan bola bagian mengkilapnya terdapat di luar disebut cermin cembung. Perhatikanlah unsur-unsur pada cermin cekung dan cembung pada gambar berikut. Bagian M adalah titik pusat kelengkungan cermin, yaitu titik pusat bola. Titik tengah cermin adalah O. Sumbu utama yaitu OM, garis yang menghubungkan titik M dan O. Sudut POM adalah sudut buka cermin jika titik P dan M adalah ujung-ujung cermin. Berdasarkan gambar tersebut, maka kita dapat menentukan unsur-unsur cermin lengkung, yaitu sebagai berikut. Pusat kelengkungan cermin merupakan titik di pusat bola yang diiris menjadi cermin. Pusat kelengkungan cermin biasanya disimbolkan dengan huruf M besar. Vertex merupakan titik di permukaan cermin di mana sumbu utama bertemu dengan cermin dan disimbolkan dengan huruf besar O. Titik api adalah titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar dengan sumbu utama, terletak antara vertex dan pusat, dan disimbolkan dengan huruf F besar. Jari-jari kelengkungan cermin adalah jarak dari vertex ke pusat kelengkungan cermin. Jari-jari kelengkungan cermin biasanya disimbolkan dengan huruf R besar. Jarak fokus cermin adalah jarak dari vertex ke titik api dan disimbolkan dengan huruf F kecil. Cermin cekung. Hukum pemantulan yang menyatakan besar sudut datang sama dengan sudut pantul berlaku pula untuk cermin cekung. Pada cermin cekung, garis normal adalah garis yang menghubungkan titik pusat lengkung cermin M besar dengan titik jatuhnya sinar. Garis normal pada cermin lengkung berubah-ubah, bergantung pada titik jatuh sinar. Misalnya, jika sinar datang dari K mengenai cermin cekung di B, maka garis normalnya adalah garis MB, dan sudut datangnya adalah sudut KBM atau sama dengan alfa. Sesuai hukum pemantulan, maka sudut pantulnya adalah sudut MBC sama dengan alfa, dan sinar pantulnya adalah sinar BC. Sinar datang dari K mengenai cermin cekung di D, maka garis normalnya adalah garis MD, dan sudut datangnya adalah sudut KDM
sama dengan beta. Sesuai hukum pemantulan, maka sudut pantulnya adalah sudut MDC sama dengan beta. Sedangkan sinar pantulnya adalah sinar DC. Hal yang sama berlaku juga pada cermin cembung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Pembentukan bayangan oleh cermin cekung. Jika benda berada pada jarak lebih dari R, maka bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika benda di titik fokus F, maka tidak terbentuk bayangan atau bayangan terletak di tempat yang jauh tak terhingga. Jika benda di antara cermin dan F, maka bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Agar lebih mudah memahami letak benda dan letak bayangan, kita dapat memahami pembagian nomor ruang pada cermin lengkung atau dalil esbah. Misalnya, benda diletakkan pada jarak lebih dari M atau ruang 3, maka